kalau kamu ingin menjadi seorang perempuan yang mulia? Yang pertama, ilmu. Ilmu. Kamu harus belajar, kamu harus berguru, kamu harus banyak mendengarkan. Dan alhamdulillah zaman sekarang ini sarananya sudah begitu mudah. Buka YouTube bisa, ya kan gitu ya? Saya aja banyak tuh dakwahnya di YouTube. Buka Instagram ada gitu. Tinggal kamu pilih aja, mau lihat orang joget-joget di TikTok atau mau mendengarkan kajian-kajian yang membawa kemuliaan, yang membawa diri kamu naik kelasnya menjadi mulia di mata Allah. Sebab katanya Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, man aradallahu bihi khaira yufaqihu fid din. Orang yang dikehendaki baik oleh Allah, calon-calon penghuni surga, Allah pasti akan beri kepadanya kemudahan untuk mempelajari agama. Bahkan Nabi Muhammad menyampaikan ketika beliau Isra dan Mi'raj, ra'aitu lailata an usriya bi anna aktsar ahli nar minan nisa. Malam saya di Isra Mi'raj kan, saya lihat ternyata kebanyakan penghuni neraka adalah dari orang-orang miskin. Para sahabat nanya, aminal mal ya Rasulullah, adakah mereka miskin harta wahai Rasulullah? Nabi Muhammad menjawab, la bal minal ilm, tidak, akan tetapi mereka miskin ilmu. Jangan jadi orang tidak mulia atau jangan jadi orang hina dengan tidak berilmu, tidak memiliki ilmu. Kamu harus belajar caranya sholat yang benar bagaimana, belajar makna-maknanya sholat, belajar bagaimana arti dari apa yang kamu baca selama ini dalam sholat-sholat kamu. Pelajari teman-teman sekalian, apa yang bisa bikin hatimu jadi kuat, apa yang bisa membuatmu hatinya jadi indah. Pelajari bagaimana kehidupan bagindamu Nabi besar Muhammad SAW. Contoh orang-orang soleh-solehah yang sudah ada dalam Islam ini, Sayyidah Khadijah, Sayyidah Aisyah, Sayyidah Fatimah. Pelajari sejarah mereka, itu yang dapat memuliakanmu. Belajarlah terus teman-teman sekalian. Saya ingat satu cerita, yang mana cerita ini sering disampaikan oleh guru kami, Habib Umar bin Hafid. Ada seorang perempuan sangat miskin, sebatang kara, kerjanya ngangkutin air dari sumur ke rumahnya orang. Jadi jasa pengangkutan air dari sumur ke rumahnya orang zaman itu ya. Dia dari miskinnya, orang sampai suka panggil dia tuh ya miskinah. Meskipun arti miskinah dalam bahasa Arab itu bukan miskin harta, tapi kayak yang orang yang kami kasihani gitu, orang yang kami sayangi gitu, yang miskinah. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, akhirnya kemudian satu waktu si miskinah ini memang walaupun dia miskin ya, walaupun hidup sebatang kara, kerjaannya itu hanya ngangkut air di sumur, dari sumur kemudian dia bawa ke rumah-rumahnya orang. Tapi dia adalah seorang perempuan yang terhormat, seorang perempuan yang mulia. Kenapa mulia? Karena dia itu teman-teman sekalian selalu bisa menebarkan kemanfaatan kepada siapapun. Senengannya pergi majelis ilmu. Pokoknya kalau dengar ada majelis taklim di mana aja dia pergiin tuh. Ada ustaz datang dari mana aja dia datengin. Ada ustazah gitu, ada orang menyampaikan kajian ilmu, selalu aja dia datengin. Dan kalau dia datang tuh dia serius mendengarkan. Dan kalau udah habis dengerin tuh, apa yang dia bisa ingat dalam pikirannya akan dia sampaikan kepada perempuan siapapun yang ditemuin. Dan kalau pas lagi ngasihin air ke rumahnya orang gitu, dia sekalian sambil cerita gitu, jangan lupa ya nanti deket lagi nih tanggal 10 Muharram puasa, katanya Ustadz kemarin itu. Jadi dia sambil nyampein gitu, oh iya miskinah, makasih ya udah diingetin gitu. Sehingga sekalian saya mengatakan bacaan-bacaan apa yang diajarkan sama Ustadz, diajarkan Ustadz tadi sampaikan lagi gitu. Sampai satu hari dia meninggal dunia. Sesudah dia meninggal dunia, beberapa hari kemudian seorang ulama di kampung tersebut memimpikan miskinah
dengan pakaian yang sangat indah, dengan perhiasan yang sangat mewah, bahkan pakai mahkota. Miskinah, si miskin itu dalam alam barzahnya dia bahkan dimahkotai oleh Allah Subhanahu wa taala, udah kayak queen, udah kayak ratu, teman-teman. Dipanggil dong sama si ulama yang mimpi ini. Dia bilang, "Ya miskinah." Miskinah kemudian dengan berjalan melenggak-lenggok, dengan berjalan kayak ala ratu-ratu kecantikan, dia noleh gitu. Dia bilang, "Dhahabatil maskanah wa ja'al ghinal akbar." Kemiskinan saya sudah pergi, sekarang saya jadi perempuan kaya raya dengan kekayaan yang sangat besar. Bima anilti dzalika ya miskinah. Gara-gara apa kamu bisa dapat kemuliaan seperti ini miskinah? Miskinah tersebut menjawab, bijulusi li majalis talim, karena saya selalu hadir di majelis talim, menangkap ilmu-ilmu agama, kemudian saya berusaha menyampaikannya sebisa saya kepada orang-orang yang ada di sekeliling saya. Jadi syarat mutlak buat jadi perempuan mulia adalah jangan berhenti belajar. Terus saja, sering-seringlah menuntut ilmu, sering-sering mendengarkan kajian-kajian yang bagus-bagus. Lagi pula teman-teman saudara sekalian, nih ya, ilmu-ilmu yang bermanfaat tuh statusnya kayak makanan. Kamu kalau 3 hari nggak makan kan mati, ya kan? 3 hari nggak makan nggak minum mati. Tapi kalau nggak makan aja itu bisa bertahan sampai dengan seminggu 2 minggu katanya. Kalau nggak minum aja, nah itu keseretan. Enggak ya. Maksud saya itu orang itu kalau bertahan air aja itu bisa beberapa minggu gitu. Saya lupa sekarang keterangannya. Akan tetapi kalau nggak makan nggak minum, sama sekali nggak makan nggak minum itu 3 hari teman-teman. Jadi sekalian yang saya muliakan. Nah ini nih. Jadi itu syarat mutlaknya menjadi seorang perempuan yang mulia adalah berilmu. Belajar. Jangan berhenti belajar. Belajar terus. Ustazah belajarnya sama siapa aja? Sama orang berilmu yang punya nasab keilmuan, bukan nasab ini ya, bukan nasab silsilah abna, silsilah garis keluarga, bukan, akan tapi nasab keilmuan yang bersambung kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya dia itu dapetin ilmunya dengan berguru kepada seseorang, yang dapetin ilmunya juga dengan berguru. Dianya juga berguru sampai nyambung kepada para tabi'in, kepada sahabat Nabi Muhammad, dan bersambung kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Namanya silsilah ilmu. Teman-teman sekalian, sebab enggak semua orang pintar itu punya silsilah ilmu. Ada juga yang dia pintar menyampaikan, kalau ditanya kamu belajarnya dari mana? Dari Mbah Google. Asal belajar dari Mbah Google gitu ya, cuman nanya, ngeliatin gitu, hukum sholawat kepada Nabi Muhammad. Nah itu nanti keluar macam-macam hukumnya teman-teman. Hukum berziarah kubur, dia nanti akhirnya bisa bikin hukum macam-macam tuh. Berziarah kubur ternyata hukumnya haram, kan begitu kan? Nggak jelas nih jadinya, karena tidak memiliki silsilah ilmu bersambung kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pertanyaan nih dalam hatinya, sebenarnya hukumnya ziarah bagaimana? Ya bagus lah. Zurul kubur fa innaha tudzakirukumul akhirah. Kata Nabi Muhammad, berziarahlah kalian ke kubur, itu akan membuat kalian teringat kepada akhirat. Apalagi kalau kuburnya para wali, apalagi jika itu kuburnya para nabi. Berziarah kepada mereka menjadi sebab kita mendapatkan syafaat dan pertolongan dari mereka-mereka semuanya, insya Allah kelak di hari akhirat. Teman-teman sekalian, jadi yang pertama syaratnya harus berilmu. Syarat yang keduanya, ketiga aja deh, gak usah banyak-banyak ya, biar teman-teman ingatnya dengan mudah. Yang kedua, kalau kamu pengen jadi perempuan yang mulia, syaratnya harus beriman. Selain kamu punya ilmu, kamu juga punya iman. Apa imanmu? Imanmu kamu meyakini bahwasanya tidak ada sesiapapun memiliki kekuatan
kekuatan untuk apapun selain semuanya adalah miliknya Allah. Teman-teman saudara sekalian, kamu punya anak, anakmu itu bukan milikmu, dia adalah miliknya Allah. Kamu punya suami, suamimu bukan milikmu, suamimu miliknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kamu punya diri, dirimu ini bukan milikmu, badanmu ini bukan milikmu, akan tetapi badanmu ini miliknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sok-sokan kamu punya ini, kamu punya itu. Semua adalah miliknya Allah. Kalau kamu tidak mengerti menghargainya, kalau kamu lupa atau merasa diri sok-sokan memilikinya, saya khawatir yang punya akan cabut balik kenikmatan tersebut darimu. Hati-hati teman-teman saudara sekalian, hati-hati. Semua miliknya Allah. Anak kamu punyanya Allah, suami kamu punyanya Allah, harta kamu punyanya Allah, rumah kamu punyanya Allah, tas yang kamu pakai punyanya Allah, badanmu punyanya Allah, kesehatanmu punyanya Allah. Semuanya miliknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sombong punya harta, jangan sombong punya tahta, jangan sombong punya rupa yang cantik. Jangan teman-teman saudara sekalian, Allah dengan mudah bisa menghilangkannya darimu. Bahkan jangan sombong punya ilmu, Allah dengan mudah dapat mencabutnya darimu. Saya nih yang paling berilmu nih, yang lain-lain apa? Gak pada tahu. Berapa banyak hadis yang kamu hafal? Berapa banyak ayat Al-Quran yang kamu hafal? Teman-teman saudara sekalian, ingatanmu, hafalanmu dengan sangat mudah Allah kalau mau hilangin begitu aja. Bahkan ibadahmu, jangan sombong. Kamu ketika beribadah bukan karena kamu mau ibadah, tapi karena Allah memudahkanmu untuk melakukannya. Ketika kamu sholat, jangan sok-sokan, saya dong sholatnya, saya sholatnya gak pernah tinggal, saya sholatnya selalu berjamaah, saya sholatnya saya tambahin dengan sholat-sholat sunnah. Itu bukan darimu teman-teman. Allah kalau mau mencabut kenikmatan tersebut dengan begitu mudah. Karenanya hati-hati, hati-hati. Semua dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ketika kamu sakit, yang ngasih sakit adalah Allah. Yang sopan sama Allah, yang beradab sama Allah. Jangan sampai kamu dikasih sakit, ya Allah tega sekali engkau, selama ini saya udah sujud, selama ini saya udah sholat, dosa apa saya ya Allah sampai engkau berikan kepada saya sakit yang seperti ini. Gak gitu caranya, gak gitu caranya. Kamu hanya perlu berkata seperti ucapan Nabi Muhammad ketika dikasih sakit, Alhamdulillah ala kulli hal. Terima kasih ya Allah atas keadaan apapun yang kau tempatkan aku. Sakit ini adalah menghapuskan dosa-dosa aku, ya Allah. Maka jadikan sakitku ini penggugur atas dosa-dosaku. Begitu, insya Allah. Ayo, punya iman yang kuat, punya iman yang kuat. Kalau suaminya bilang, maaf ya hari ini rezekinya gak banyak, oh gak apa-apa sayang, tenang aja. Yang punya rezeki bukan kamu, yang ngatur rezeki bukan kita. Semuanya dari Allah, gak jadi masalah. Gak usah khawatir. Gitu kan enak. Betul gak? Teman-teman sekalian, saya gunakan imanmu. Ini saya sebenarnya kepengen cerita, cuman waktunya sudah semakin sempit, jadi saya akan lanjutkan aja kepada yang ketiganya. Jadi sekalian saya muliakan, yang terakhirnya, yang ketiganya, yang mesti kamu punya. Selain yang pertama tadi apa? Yang kedua apa? Iman. Yang ketiga, yang terakhir yang kamu punya untuk menjadikan kamu perempuan mulia adalah bersihnya hati. Kamu kalau pengen jadi perempuan yang mulia, hatimu bersihkan. Hatimu bersihkan. Bersihkan dari apa? Dari segala kebencian, dari segala penyakit hati seperti iri, dengki, hasut, dari segala kesombongan, dari merasa diri sesiapa.
Jangan teman-teman, kamu gak jadi perempuan mulia kalau begitu caranya. Kamu ingin jadi perempuan yang mulia, maka baguskanlah hatimu, bersihkanlah hatimu. Setiap kali merasa diri sesiapa, ingatkan diri kamu bukan sesiapa. Nilai kita belum ketahuan. Mulia hinanya kita bukan sekarang nilainya, bukan sekarang ketahuannya. Dan juga jangan suka menilai-nilai orang lain. Setiap kali hatimu mulai tuh, saya nih yang terbaik. Atau setiap kali hatimu berkata, si ibu itu tuh kayaknya pantasnya masuk neraka dah. Si itu tuh suka ganti-ganti laki-laki tuh. Saya pernah lihat dia di antrinya ganti-ganti. Teman-teman saudara sekalian, kita di atas muka bumi ini masih sama-sama sebagai yang diuji. Pengujinya satu, namanya Allah. Kita ini sama-sama sedang dilihat, sedang diuji nih. Ini pertandingannya masih berjalan. Jangan kesibukan ngelihat peserta yang lain. Ini hari ini nih masih lagi ada pesta olahraga ya. Apa namanya? Pora. Nih kan? Ini kayak gini nih, kita hidup di atas muka bumi ini kayak lagi masih mengikuti pora nih ibu-ibu sekalian. Masih lagi pertandingan, ada jurinya. Urusan menilai peserta-peserta yang lain itu urusannya juri, bukan urusanmu. Kalau ada orang lagi ngikutin pertandingan, tapi kerjaannya nilai peserta yang lain, ini kira-kira gimana nih dia nih? Dia lagi ikutan jalan cepat gitu ya, tapi kerjaannya, sian banget ya sih itu deh. Ya ampun, jalannya lambat banget, ya ampun saya dong jalannya cepat. Terus aja gitu kayak gitu. Itu yang ada akhirnya bisa dikeluarkan dari pertandingan. Bukan begitu? Iya. Saudara sekalian, kita sama-sama masih sedang diuji. Sebagai yang sama-sama masih sedang diuji, nggak usah kebanyakan melihat yang lain-lain dan memberikan penilaian. Cukuplah penilaian itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk siapapun. Kita hanya perlu menjalani setiap ujian dengan cara-cara yang terbaik. Ustazah, nilainya ketahuannya kapan? Nanti saat